Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini misalnya yang sisi ini X, ini Y, ini yang R. Misalnya sudutnya ada di sini nih. Sudut alfa namanya. Nah, perbandingan trigonometri ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada sinus, kemudian kosinus, dan yang kita bahas itu sampai tangen. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang sinus dulu. Nah, di sini kan sudutnya ini nih yang alfa. Kemarin kita sudah belajar kalau yang sisi depan dari sudut alfa yaitu berarti sisi yang Y-nya. Sisi sampingnya adalah sisi yang X, kemudian sisi miringnya adalah sisi yang R karena dia ada di depan sudut siku-siku. Nah, yang sin dulu. Berarti sin alfa itu rumusnya kemarin karena kita udah tahu ya X-nya itu adalah samping, Y-nya itu depan, R-nya itu miring. Nah, untuk sin alfa itu rumusnya, sinus itu rumusnya depan per miring. Gitu. Nah, berarti kalau depan per miring, sisi depan dari alfa adalah yang Y, yang ini. Berarti Y per miringnya adalah yang R. Y per R, gitu. Kemudian ada kosinus. Nah, cos alfa itu rumusnya adalah cos itu samping per miring. Nah, samping per miring. Nah, samping dari sudut alfa itu yang X kan. Nah, X berarti X per R gitu. Nah, kemudian yang tangen. Nah, tan alfa itu sama dengan depan per samping. Nah, itu sama dengan depannya yang Y, sampingnya yang X. Nah, samping X gitu, Y per X gitu. Nah, untuk tangen ada rumus lain, yaitu dia itu bisa sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, dapat Y per X-nya. Tuh. Nah, biar gampang menghafalnya gitu ya. Biar gampang menghafal, caranya kita tahu susunannya itu sin, cos, tan. Sin, cos, tan. Sin dulu, kosinus, baru tangen gitu. Nah, kalau menghafal semuanya sepertinya cukup rumit gitu ya. Depan per miring, samping per miring, depan per samping gitu. Nah, cara menghafalnya yang paling gampang satu suku kata di sini. De, terus mi, terus sa, terus mi, de, sa. Nah, kalau ibu bacanya suka gini. Demi, sami, desa gitu. Demi, sami, desa. Demi itu sinus, sami itu kosinus, desa itu tangen. Jadi mengartikan D itu depan, sa itu samping, mi itu miring gitu ya. Nah, di sini udah tahu ya rumusnya yang ini. Untuk yang sin, kosinus sama tangen untuk perbandingan trigonometrinya. Nah, sekarang kita coba langsung ke contoh soal gitu ya, dan mengaitkan dengan materi yang kemarin tentang teorema Pythagoras. Nah, di sini ibu punya segitiga siku-siku. Nah, alfanya di sini. Nah, misalnya bentar ya. Nah, ini 12, ini 13. Nah, kita tidak tahu sisi yang ininya, sisi depannya gitu. Ibaratnya ini A,
Ini B, ini C. Nah, berarti ini sisi apa? Sisi B kan ya? Nah, sisi B. Nah, karena dia di depan sudut B, maka dinamainya sisi B. Nah, kita akan mencari sisi B. B menggunakan teorema Pythagoras dulu. Nah, di sini B-nya itu B sama dengan akar dari, nah, apa nih? Karena yang ditanyakannya itu bukan sisi miring, berarti cara menyelesaikan masalahnya itu sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Nah, 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, berarti B-nya sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurangi 144. Nah, 12 kuadrat ya. Nah, maka B-nya sama dengan akar dari, nah di sini 169 dikurang 144 sama dengan 25. Maka B-nya itu sama dengan 5. Nah, berarti yang ininya 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan trigonometrinya. Di sini ada sinus, sin alfa, kan tadi rumusnya depan per miring, D per mi. Depannya berapa? Depannya kan yang ini. Nah, 5 per miringnya ini, 13. Nah, maka sin alfanya sama dengan 5 per 13. Nah, sekarang kosinus. Kosinus alfa sama dengan ini depan samping per miring. Sa per mi. Rumusnya itu ya. Samping per miring. Sampingnya itu yang 12. Berarti 12 per 13. Tuh. Nah, lanjut lagi. Tangannya, tangan alfa itu sama dengan di sini depan per samping, sama dengan depannya 5, sampingnya 12. Maka tangan alfa sama dengan 5 per 12 gitu. Nah, sekarang itu untuk mencari perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku. Nah, tinggal dicari, kalau misalnya sisinya yang diketahuinya hanya 2, berarti harus dicari dulu sisi yang lainnya menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian ke perbandingan trigonometrinya gitu. Nah, sekarang dimisalkan, oke, nah sekarang kalau yang diketahuinya itu ini. Nah, misalnya nih diketahui cos alfa sama dengan 6 per 9 ya. Nah, ditanyakan sin alfanya berapa dan tangen alfanya berapa gitu. Nah, dari sini kita harus buat dulu segitiganya. Nah, segitiga siku-sikunya. Nah, kita bebas alfanya mau di mana gitu. Di sini atau di sini gitu. Tapi harus menentukan samping sama miringnya harus betul. Nah, misalnya alfanya di sini nih. Nah, karena cos itu sama dengan samping per miring, berarti sampingnya itu 6, miringnya itu 9. Nah, ini miringnya 9. Sampingnya 6, sampingnya itu di mana? Sampingnya itu di sini, 6. Nah, berarti kan yang ini tidak diketahui ya. Sisi yang lainnya, misalnya ini tandain ini X aja gitu ya. Nah, sisi X-nya itu tidak diketahui. Nah, maka kita harus pakai teorema Pythagoras dulu. Berarti mencari X sama dengan akar dari 9 kuadrat
dikurang 6 kuadrat. Maka X-nya sama dengan akar dari 81 dikurang 36. Maka X sama dengan akar dari 45 gitu. Nah ini akar 45 masih bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa disederhanakan nggak apa-apa, nanti dia jadi akar aja gitu. Tapi karena masih bisa disederhanakan, berarti X sama dengan akar dari 45 itu kan 9 kali 5 ya. Nah ini salah satunya bisa keluar dari akar. Cara menyelesaikannya itu adalah cari perkalian yang salah satunya bisa keluar dari akar. Nah kalau yang ini yang 9-nya bisa keluar dari akar. Maka X sama dengan akar salah. X-nya sama dengan, nah 9-nya kan bisa keluar nih, 9 itu kan 3 kali 3. Maka X-nya sama dengan 3 akar 5 gitu. Nah berarti yang di sininya 3 akar 5. Nah sekarang coba kalian tentukan, cari sin alpanya itu berarti kan depan per miring. Nah itu berapa? Terus tangan alfa itu kan depan per samping. Nah ini sekarang depannya sudah ada 3 akar 5. Nah sekarang tinggal kalian dilanjutkan mencari sin alfa sama tangan alfa. Selamat mencoba.